waktunya. Tugas saya nggak sulit, betul-betul nggak sulit, hanya mencari contoh. Jadi nanti tugas saya ini hanya mencari contoh, kemudian ditulis dalam sebuah laporan, ya narasinya dibuat, judulnya dibuat dulu, judulnya, kemudian narasinya dibuat, narasi tentang sistemnya. Jadi setelah judul, dibuat narasi, digambarkan mulai BFD, PFD, dan PNID-nya, terakhir koneksinya seperti apa, dan hookup drawing-nya. Dengan syarat ketentuan-ketentuan yang ada di BFD itu dituliskan, ketentuan yang ada di PFD dituliskan, juga ketentuan yang ada di interkoneksi dan PNID. Dengan hookup drawing. Nah, kalau misalkan, sebentar, ini siapa yang mau? Karisa, ini mau jadi co-host. Oke, saya cari Karisa dulu. Iya, Pak. Ya, tadi saya cari, nggak ada yang jawab, akhirnya saya diam aja. Nah, sekarang Karisa jadi co-host ya, Karisa. Iya, Pak. Oke, saya lanjut. Jadi begini nanti, sebelum saya nerangkan ini detail dari hookup. Jadi BFD sudah saya ceritakan bahwa prosesnya apa, inputnya apa, outputnya apa, terus hasil sampingan yang tidak dikehendaki apa. Nah, diceritakan di situ prosesnya, reaksi kimianya seperti apa. Ya, atau kalau memang tidak ada reaksi kimia, ya silakan dituliskan. Nah, yang jelas di sini harus ada input, harus ada output, tapi global, di dalam BFD global. Hanya saja ada material balance. Syarat dari BFD material balance dan energi balance. Contoh soal sudah saya berikan. Bagaimana menuliskan BFD yang benar. Nah, setelah BFD-nya benar, PFD dari BFD tadi seperti apa? Jadi nggak boleh nanti BFD-nya ini, PFD-nya itu, PNID-nya yang lain, kemudian hookup drawing-nya yang lain lagi. Nggak boleh. Jadi ini satu proses. Maka jangan cari yang besar, carilah yang kecil saja. Nah, bagaimana cari yang kecil? Yang pasti BFD itu akan muncul menjadi besar. BFD menjadi besar. Tapi dari BFD yang besar, buat lengkap PFD-nya. PNID-nya jangan semua. Kalau PNID-nya semua, Anda kesulitan karena prosesnya besar. Ambil PNID-nya sebagian. Nah, kemudian dari PNID sebagian tadi, ambil hookup drawing-nya tidak semua. Karena kalau hookup drawing semua, wah, nggak selesai, seminggu pun nggak selesai. Ya, karena nyari satu-satu. Ya, jadi sehingga kalau sebuah BFD itu bisa dibuat kira-kira 3 kelompok bisa. 3 kelompok PNID dan hookup drawing. Jadi yang BFD-nya sama, mungkin PFD-nya sama, tapi PNID-nya beda. Paham ya? Kenapa PNID bisa beda? Karena diambil yang bagian yang lain. Oh, ini misalkan prosesnya ada apa? Prosesnya itu ada proses mixing, ada apa namanya, pencampuran. Nah, di situ mesti ada PFD-nya. Nah, tapi PFD-nya buat semuanya, tapi untuk PNID-nya pencampuran sendiri, kemudian pemisahannya sendiri, kemudian proses apa namanya istilahnya yang lain-lainnya segini. Jadi misalkan satu BFD dan satu PFD bisa dibuat menjadi 3 PNID dan beberapa hookup drawing. Oke, itu gambaran yang saya berikan dalam tugas. Paham ya kira-kira ya? Dava paham ya? Dava Bayu? Paham. Oke. Ahmad Nur Hasbi, paham ya? Oke. Nah, saya akan share materi yang terkait dengan
hookup drawing. Karena hookup drawing itu sangat detail. Ya. Nah, kemarin sudah sampai di sini. Ya, ini ya. Mereka sudah tahu ini? Ya. Maka ini saya lanjut. Ini. Hookup drawing. Apakah yang dinamakan hookup drawing? Nah, ini. Hookup drawing atau diagram hookup dari sebuah instrumen juga disebut sebagai gambar instalasi, menentukan ruang lingkup pekerjaan antara departemen mekanik dan instrumentasi. Ya, hookup drawing memberikan deskripsi rinci tentang pemasangan instrumen dengan cara yang benar, dari titik sadap atau tapping point di jalur proses hingga instrumen penginderaan. Ya, hookup drawing menunjukkan kemiringan tabung kalau memang harus miring, posisi instrumen mengacu pada titik penyadapan proses atau pada tempat yang dinamakan sensing, kerusakan jangkauan antara instrumen dengan pipa itu juga sangat menentukan. Nah, ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan material curah untuk setiap instalasi. Jadi, pada saat kita mendesain sistem, sebelum ngomong hookup drawing, kita belum tahu kebutuhannya seberapa. Misalkan butuh kabelnya berapa banyak, butuh pipanya berapa banyak, butuh tabungnya berapa banyak. Nggak tahu kita. Tapi dengan hookup drawing kita bisa tahu. Loh, kenapa nggak tahu? Karena kita belum sampai dengan PNID, kita belum menentukan dimensi. Ya, belum menentukan dimensi. BFD hanya prosesnya begini. PFD itu urutan dari proses yang nggak boleh tumpang tindih. Nah, PNID menggambarkan instrumen. Tapi berapa banyak yang digunakan untuk membangun itu belum ada. Nah, ada dua jenis hookup. Yang pertama proses hookup, yang kedua pneumatik hookup. Oke ya. Nah, proses hookup itu berisi instalasi instrumen untuk proses kontrol. Pneumatik hookup berisi instalasi tipikal untuk instrumen yang membutuhkan udara untuk instrumen seperti kontrol valve. Jadi misalkan kita tahu bahwa kontrol valve itu untuk memberikan sinyal kita nggak menggunakan pneumatik lagi. Tapi untuk menggerakkan valve kita butuh pneumatik. Kenapa butuh pneumatik? Kadang-kadang kita butuh valve yang powernya besar. Nah, kalau powernya besar pakai elektrik, nggak mungkin kita ini bisa. Kenapa? Sangat susah. Oke. Perbedaan antara hookup dan PNID. Harus tahu. PNID menunjukkan instrumen yang akan dihubungkan ke jalur proses. Dia menunjukkan instrumen apa yang dihubungkan ke jalur proses. Instrumen hookup memberikan informasi detail tentang bagaimana hal itu harus dilakukan selama instalasi sebenarnya. Jadi, tadi saya sebutkan bahwa butuh dimensi berapa. Misalkan diameter berapa, panjang berapa, bentuknya seperti apa, adanya di hookup drawing. Oke, lanjut. Ya. Persyaratan hookup drawing. Kontrak requirement and project design kriteria, jelas. Ini harus tahu dulu. Nah, hookup drawing butuh PNID. Kalau kita belum membuat PNID, maka kita belum bisa membuat hookup drawing. Jadi, gambar dulu PNID-nya, baru bisa dibuat hookup drawing. Nah, PNID mungkin hanya 2 dimensi, hookup drawing 3 dimensi. Kemudian, instrument list, lengkap dengan datasheet. Anda tentunya maklum, Anda tentunya tahu apa yang dinamakan datasheet. Ya. Kemudian, piping material classification or piping material specification. Ini harus ada. Tebalnya berapa? Selain diameter berapa, tebalnya berapa, jenisnya apa? Itu ada semua di hookup drawing. Instrument rack grouping, elevation of tapping and rack.
kemudian control valveless, dan tank and heat exchanger, ya, untuk drawing. Oke, itu persyaratannya. Contoh, ini contoh hookup drawing. Oke, saya mau gambarkan ini sebuah hookup drawing. Saya ambil dari Automation Forum N, ya, automationforum.in. Menggambarkan apa? Pressure transmitter. Mau dipasang di mana? Nah, ini ada proses. Dalam pipa. Nih. Ini connection-nya. Tapping connection-nya di sini. Ini proses koneksinya di sini. Bagaimana caranya nyambung? Ini jelas. Ini ada konektornya, connecting-nya, ada valve-nya. Ya. Ini di nomor berapa informasinya? Ini nomor 5. Oh, nomor 5 itu apa? Item nomor 5 apa? Ini. Quantity-nya berapa? Description-nya apa? Berapa dimensinya? Material dari apa? Dan seterusnya. Lengkap di sini. Oke. Kemudian berikut nomor 74. 74 itu apa? Ini, 74. Ada semuanya. Terus kemudian ada 200. 200 itu apa? Ini. Nah, kemudian ke sini. Ada nomor 45. 45 itu apa? Semua ini mulai dari ujung sini sampai di sini semuanya terdeteksi. Kalau bentuknya seperti ini berarti nanti masangnya juga persis seperti ini. Oke? Jelas? Mau tanya. Ya. Bedanya hookup drawing sama outline drawing itu apa ya, Pak? Outline drawing. Istilah outline. Gambarnya persis ya? Gambarnya kurang lebih sama, tapi lebih ke ininya, Pak, ke instrumennya. Apakah dia bukan penjabaran dari PNID? Bukan, Pak. Bukan. Iya, ini lebih ke alat instrumennya gitu, Pak. Itu apakah termasuk hookup atau gimana, Pak? Hookup itu penggambar. Dia 2 dimensi atau 3 dimensi? Kalau hookup itu jelas ini. Sebentar, saya kesinikan dulu. Bentar. Ini, hookup itu ada ini. Ada PNID-nya, ada ini. Mana tadi? Ukuran, ada data ini. Instrumenless datasheet. Mungkin Anda masuk yang ini aja, mungkin ya. Instrumenless datasheet. Jadi iya, mungkin, ada. Iya, ini. datasheet-nya aja ya, Pak. Ya. Kalau ini kan semua. Jadi ada pipa material, ada pipa proses. Jadi ini ada klasifikasinya apa? Spesifikasinya seperti apa? Bahkan ini sampai pada pengelompokan, grouping. Terus ditaruh di rak mana? Ini disebutkan. Gitu ya. Ini baru contoh satu. Nanti lah ini contoh yang lain. Contoh yang lain. Nah, sebentar. Nah, ini. Ini contoh kecil, dia menggambar di sini. Ini kan sambungan ya. Ini orifice ya? Ya, orifice, Pak. Ya. Nah, ini arah ke sana. Ke kanan. Nah, ini sensingnya. Ini lengkap dituliskan. Nah, di sini 11 ya. Ya, ini 11. Apa ini? Nah, ini. T equal. Berapa anunya? Ukurannya. Kemudian spesifikasinya. Ini part number. Ini 11. Sama, ini 11, ini 11. Berarti sama.
14 itu di mana? 14 di enggak kelihatan. Oke, apa-apa, 843. Nah, itu. Jadi ini menggambarkan bagaimana kita mengambil sinyal untuk mensensing besaran fisis yang ada dalam pipa ini. Nulisnya ya seperti ini untuk hookup drawing. Ini instrument tag number sekian. Nah, plan, ya, value customer ini anu yang membuat horizontal ya, horizontal orifice split assembly instrument hookup. Nah, di sini. Ini gambar seperti ini wajib dan ini akan dipakai sebagai dokumen pada saat nanti kita maintenance. Ini proses hookup. Kalau ini tadi contoh dari hookup. Ini contoh pressure gauge hookup drawing. Ya. Ini Anda bisa lihat bagaimana meletakkannya. Nah, ini valve. Satu itu apa? Oh, ini blind flame width. Nah, ini kan jelas deskripsinya, size-nya sekian. Dan seterusnya. Satu, ini satu juga. Oke, ada yang tanya mungkin? Tidak ya? Bisa berarti ya? Lanjut. Pak, tanya. Yuk. Tanya. Jadi hookup drawing itu kayak proses diassembling ya, Pak? Proses diassembling. Ya, jadi maksudnya kayak, proses diassembling gimana? Maksudnya proses. Jadi kayak misalnya kalau di buku manual itu, di buku manual tata cara service and repair guide, guide, misalnya punya Vespa atau BMW motor gitu atau mobil, dia pakai yang namanya hookup drawing ya Pak. Jadi yang misalnya contoh sederhananya baut terus di titik-titik terus masuk kemana gitu, itu hookup drawing. Iya. Contoh ini ya, Anda lihat ini. Saya kan mau masang pressure gauge. Ini kan hanya untuk mendeteksi berapa tekanan di pipa ini kan sebenarnya. Iya, Pak. Ya. Berapa coba Anda lihat, di sini detail sekali kan? Ini detail sekali. Ini berapa diameternya? Satu ini, dua ini aja. Dua. Nipple. Ya. Oh, ukurannya berapa? Ya. Ini kan jelas. Materialnya apa? Ini sudah ditetapkan. Nah, kapan menetapkan ini? Menetapkan ini adalah pada saat desain. Berarti sebelum pabrik itu dibuat, ya, mulai BFD, PFD, PNID, hookup drawing harus jadi semuanya. Kenapa? Hookup drawing ini adalah bagian yang digunakan sebagai referensi mau melakukan pengadaan. Ini kan kelihatan pengadaan valve, ukurannya berapa, tipenya apa, materialnya apa, kan ada semua ini ya. Jadi ya, ini nggak boleh sembarangan. Wah, ini nggak ada ganti yang ini, nggak bisa. Kebetulan kalau misalkan di sini fluidanya itu korosif, maka dipilihkan bahan yang anti korosif, misalkan begitu. Karena ada fluida korosif ya, maka dipilihkan bahan yang anti korosif. Jadi bertahan menjadi sekian tahun. Nanti akan menjadi laporan bahwa oh, dengan bahan ini maka material ini bisa bertahan 10 tahun. Berarti dalam 10 tahun itu mesti dijamin kelangsungan prosesnya dengan baik. Seperti itu. Iya, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Ya, silakan. Berarti Pak, kalau ini tuh lebih, yang pertama itu perencanaan dulu ya Pak sebelum membuatnya itu. Ya.
Perencanaan itu mulainya dari BFD ya. Halo? Halo Pak. Ya, agak keras Terus dikit. Pak, bedanya dengan manual book itu apa Pak? Soalnya waktu itu kan saya kebetulan pernah KP di Denso Pak. Nah, jadi kalau saya lihat setiap mesin itu kan punya manual booknya. Nah, saya lihat gambar-gambar seperti ini Pak di manual book. Apakah itu termasuk hook up drawing Pak? Gini, kalau mesin, sebentar. Saya misalkan ya punya heat exchanger ya. Ya, saya punya heat exchanger. Heat exchanger itu kan tugasnya karena namanya heat exchanger, penukar kalor ya, penukar panas. Tapi kira-kira bagian inputnya yang mana ya? Bagian outputnya yang mana? Kemudian bagaimana caranya kita melihat informasi-informasi yang dibutuhkan dalam mengoperasikan heat exchanger? Nah ini kan kalau heat exchanger itu berdiri sendiri dengan heat exchanger itu digabungkan dalam sebuah sistem, itu kan berbeda anunya. Apa namanya? Istilahnya proses untuk misalkan pemasangan pipanya, pemasangan kabel instrumennya, pemasangan sensornya, pemasangan letak dari transmitter sampai dengan recorder atau displaynya, itu kan harus disesuaikan. Kalau kita butuh HE, maka seperti ini. Kira-kira kebutuhannya apa saja? Nah, kita ini mendesain. Nah, HE ini temperatur operasinya ini berapa? Oh, kalau temperatur operasinya 400 derajat Celcius dengan temperatur operasi 900 derajat Celcius, kira-kira bahannya sama enggak ya? Nah, disinilah dibutuhkan sebuah desain yang detail sampai pada pemilihan materialnya. Nah, kalau misalkan ini sudah jadi hookup drawingnya, biasanya itu dikumpulkan jadi satu menjadi manual book biasanya. Tapi kalau ini begini ukurannya besar. Kalau manual book itu kan asal bisa mengoperasikan. Kalau ini sampai pada detail, kenapa kok dipilih itu? Bisa diterima, Jasmine? Bisa, Pak. Berarti berbeda ya, Pak ya? Berbeda. Manual book itu sebenarnya resume, tapi kita nggak perlu tahu detail. Tapi kalau di sini lebih detail karena ini adalah mendasari saat kita membangun ini. Begitu. Oh iya, Pak. Terus kalau yang hook up drawing ini, apakah biasanya cuma digunakan di sistem heat exchanger aja atau ada sistem lain juga yang menggunakan gambar seperti ini, Pak? Semua. Ini kan kebetulan contohnya pressure gauge. Nanti ada di belakang nanti ada pemasangan thermocouple, ada macam-macam, gitu. Bahkan menyambung pipa tadi kan ini menyambung pipa saja ini. Ini hanya mengambil sinyalnya saja. Tapi kan ada hook up drawingnya. Ini horizontal orifice plate assembly. Bagaimana caranya? Ini kenapa kok ke bawah, kok nggak ke atas ya? Nah, ini juga berbeda, tapi ini nggak sama, dituliskan ke bawah dan ke atas nggak sama. Begitu, Jasmine ya. Tergantung apanya? Tergantung fluida atau sinyalnya. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Lanjut ya. Nah, ini differential pressure transmitter hook up drawing. Anda lihat ini ya. Sama dengan tadi, hampir sama. Ini low pressure yang kiri, ini high pressure yang kanan. Kalau low pressure yang kiri, high pressure yang kanan berarti alirannya ke kiri. Ya. Ini dipasang macam-macam. 1, 2, 3, 11. 1, 2, 3, 11-nya di sini. Ada 4, ada 5. Oh, ini ada 4, ada 5. 6. Ini apa ini? Kok digambarkan kayak gini? Kenapa sih kok? Sorry. Digambarkan belok-belok kayak gini. Ini dibutuhkan. Dan nanti kalau misalkan Anda menerapkan
atau memasang realnya pada plan harus begini. Persis seperti ini. Ini gambarnya kan bukan 2 dimensi. Gambar ini bukan 2, ini gambarnya 3 dimensi. Anggap saja yang masuk ke ini, yang masuk ke depan saya ini adalah X, yang ke kiri ke kanan saya adalah Y, yang ke atas bawah ini adalah Z. Berarti ini anggap aja ini adalah Y. Ya, yang ini X, yang ini Z. Berarti ini Y sekian, ini X, nah ini Z-nya ini. Ini setelah Z ke mana? Ke X. Terus ke arah Y, ke Z. Baru di sini masuk. P by piping, I by instrument. Nah, paham nggak dengan melihat gambar seperti ini? Paham, Pak. Paham. Nanti, kalau Anda sudah punya BFD, punya PFD, punya PNID, ya, mesti dalam PNID nanti banyak sekali hookup drawing tentang misalkan DP transmitter. Kan differential pressure transmitter kan banyak. Maka saya ngomong, tidak usah digambar semuanya. Pilih 2 saja yang berbeda dari PNID yang ada. Nah, PNID tadi dari PFD yang ada. Mungkin PFD dengan BFD-nya sama. Kalau BFD itu dalam bentuk kotak-kotak blok, nah kalau PFD sudah detail beserta elemen sistem kontrol maupun prosesnya, nah itu nanti menjadi banyak, kemudian dibuat PNID-nya. Nah, PNID dari PFD itu bisa banyak. Misalkan satu PFD bisa 4 atau 5 PNID. Nah, satu PNID bisa mungkin ada 20 hookup drawing. Karena ini saya menggambarkan DP transmitter saja hookup drawingnya seperti ini. Maka jangan digambar semuanya. Ya, kalau digambar semuanya ya boleh. Tapi kan tidak perlu. Yang penting Anda paham. Dalam sebuah hookup drawing DP transmitter, maka apa yang dibutuhkan? Ini dibutuhkan persis ini. Kenapa? Nggak boleh ada yang kekurangan informasi dari DP transmitter. Differential pressure transmitter. Yang dibutuhkan apa? Ini. Sehingga tahu berapa sih pressure yang ada di sana. Gitu. Oke, ada yang tanya? Tidak ada. Berarti paham ya? Pak, nanti apakah saya diminta untuk membuat ini, mengukur? Enggak, Anda nyari saja, Anda browsing. Ya, Anda browsing di buku. Anda browsing di internet. Banyak. Terserah Anda pakai sistemnya apa. Tapi satu grup atau satu kelompok itu 3 orang, gambarnya ada BFD dan PFD 1 orang. Nah, nanti dari gambar BFD dan PFD itu dibuat PNID-nya. Ya. Nah, ini misalkan sebuah BFD dan PFD ini 1 orang ini bisa dikerjakan untuk 2 kelompok. Jadi mungkin mengerjakan BFD dan PFD-nya ini 2 orang. Nah, kemudian 1 orang mengerjakan PNID, 2 orang mengerjakan PND yang berbeda, karena di dalam PFD yang sama. Nah, kemudian ada 1 orang lagi mengambil hookup drawing yang berbeda, ngambil 2 atau 3 contoh BFD yang ada di sana. Begitu. Oke, jelas ya? Pak, mau tanya, Pak. Silakan, Ridwan. Iya, mau tanya. Jadi tugasnya disuruh mencari sistemnya di sistem kayak di pabrik gitu ya, Pak ya. Mesinnya seperti apa gitu. Ya itu jadi dari awal sampai akhir nanti ditulis
BFD-nya apa, PFD-nya apa, PNID-nya apa, sampai ke hookup drawing-nya ini ya Pak ya. Itu nanti dikasih penjelasan satu persatu Pak. Ya, makanya saya ngomong tidak semua dituliskan gitu, biar bisa menjelaskan. Jadi gini, coba saya stop share dulu. Nah, kalau mau tanya Pak, kalau sama pas dulu saya waktu kerja itu kan ada plan-plan gitu Pak. Nah itu apakah bisa dijadikan untuk itu Pak? Apa referensi dibuat tugasnya ini Pak? Jadi kan soalnya bisa kan ada mesinnya kan beda-beda gitu. Bisa saja. Fungsionalnya. Bisa ya Pak? Bisa. Sekalian sensornya Pak? Iya, kan nanti kan ada sensornya di situ. Di dalam hookup drawing kan ada nanti. Oh ini apa gitu. Gitu. Iya Pak. Ya. Atur dulu Pak. Yuk. Bentar ini saya share lagi. Bentar. Saya share lagi. Nah, ini. Oh, ini sudah instrument connection. Bukan. Saya stop dulu. Jadi yang kemarin itu yang PFD mana ya? Bentar. Saya carikan. Share screen. Bentar, mana kok nggak ada? Nah ini. Jadi begini. Saya turunkan aja ini. Nah ini ya. Anda kan tahu ini. Ini kan BFD. Halo? Iya, Pak. Ya. Ini Anda paham dulu prosesnya apa. Ya gambar BFD sederhana nggak apa-apa. Tapi tahu maksudnya. Ini proses apa, inputnya apa, outputnya apa, berapa kapasitas input dan berapa kapasitas output. Oke, paham ya? Iya, nah, Pak. Kemudian dari sini dibuat PFD-nya. Ini kan masih block flow plan. Nah, kita buat PFD-nya. Nah, ini kan ada PFD-nya. Nah, sebentar, yang tadi PFD-nya mana? Nah, ini. Tadi BFD-nya, ini PFD-nya kan? Oke, paham ya? Oke, tapi jangan ini yang dipakai ngerjakan tugas ya. Nanti materi PPT saya dipakai tugas, jangan. Ya. Oke. Cuman mungkin ya kalau Anda ngomong PNID-nya beda, bolehlah. Nah, ini PFD-nya. Dari PFD ini kan menghasilkan PNID yang banyak. Ada PNID di sini saja. Ada PNID di sini saja. Ada PNID di sini saja. Kan begitu ya? Halo, paham? Iya. Nah, setelah tahu, ini kan saya jelas-jelas menunjukkan. Kalau BFD-nya ini, PFD-nya ini. Sudah saya tunjukkan dengan gamblang. Berarti Anda nanti nyari BFD-nya kayak begini, PFD-nya kayak begini, terus mencari PNID-nya seperti apa. Nah, nyari PNID-nya. Nah, setelah itu ketemu, jadi dari proses itu, ini ada anunya loh, ada summary dari inputnya berapa saja, outputnya berapa, ada. Ya, tapi biasanya kalau gambar itu sudah sesuai. Nah, kemudian digambar PNID. Ya. Ini PFD,
PNID. Apa semua PNID? Bentar, harusnya ada PNID. Oh, ini udah. Jadi ini harus ganti dulu ya. Saya stop share dulu. Terus gambar PNID-nya. Dari sana tadi digambar. Bentar, PNID-nya mana? Ada ini. Bentar. PNID yang mana kemarin ya? Lupa saya naruhnya. Ini PFD. Oh, ini apa? Ya, oke. Ntar saya share dulu. Share. Nah, ini. Jadi, kalau sudah sampai BFD, sekarang gambar PNID. Nah, PNID-nya itu jangan digambar semua. Jadi dari sebagian saja yang diambil. Ya. Yang penting persyaratan gambar PNID dipenuhi. Apa saja? Nah, itu ini. Ya, nah gambar PNID-nya ada title, ada grade, ada. Nah, ini gambar. Nah, contohnya PNID seperti apa? Nah, di sini misalkan Anda ngambil PNID ini ada dua bagian ini. Kalau Anda mau ambil sebagian juga boleh, tapi gambarnya lengkap begini. Ada judulnya, ada ini keterangannya apa aja, ada dokumen ini apa aja disebutkan di sini. Nah, ini kayak gini. Kemudian kapan dilakukan revisi. Nah, ini didetailkan lagi. Title blog-nya ada, title revision-nya ada di sini semua. Itu di PNID. Ya, kalau memang ada yang di tempat bekerja dulu, ya, oh bagus itu. Artinya real. Nah, ini. Ya. Itu PNID-nya, setelah itu diterangkan hookup drawing-nya. Kalau di PNID itu gambar masih gambar peta dua dimensi. Ini kan belum, ini kan banyak. Anda boleh ngambil sebagian aja, sekian boleh, atau sekian boleh, atau sekian boleh, silakan. Ya, tapi di gambarnya ini lengkap, ini ada penjelasannya. Ini ditutup, ini dari industri, tapi ini perusahaan namanya apa ditutup. Nah, dari PNID tadi misalkan seperempat ini, nah ini ambil ini. Maka Anda gambar hookup drawing di mana? Oh, saya gambar hookup drawing ada ini aja, komponen ini aja. Boleh. Atau gambar hookup drawing ini aja, saat ini. Sekian ini aja. Boleh. Begitu. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke, kembali ke materi ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini. Sehingga ini yang tadi saya lanjut ya. Nah, ini level gauge.
hookup drawing. Nah, ini level. Ini penjelasannya. Menggambar hookup drawing ini aja loh boleh. Kan yang bisa digambar seperti ini kan banyak dari PNID yang ada. Maka saya mengatakan, ambil 2 saja atau 3 lah. 2 atau 3 cukup. Nah, berarti nanti 1 BFD dan 1 PFD bisa dipakai untuk 3 grup. Boleh. Kenapa? PNID-nya dan hookup drawing-nya beda. Jadi, misalkan 1 BFD dan PFD dibagi menjadi 4 PNID. Boleh, silakan. Nah, dari 4 PNID kan berarti ada 4 grup. Oke. Jelas? Saya lanjut kalau jelas. Halo, jelas? Jelas, Pak. Oke, ini beberapa contoh ini. Pressure tapping online. Nah, ini bagaimana cara gambar hookup drawing-nya. Nah, ini pressure tapping on equipment. Bagaimana cara gambarnya. Ini vesselnya malah nggak digambar lengkap, tapi yang digambar adalah tappingnya, nempelnya. Nah, kemudian ini contoh dari level instrument on equipment tadi sudah. Apa namanya? Nah, ini contoh yang ini. Kan begini, di tangki berdiri. Kalau ini tidur. Ini vessel. Anda bisa lihat bedanya. Ini berdiri. Jadi ini ambil bagian vertikalnya. Kalau ini horizontal. Taruh di bawah sama di sini. Nah, ini. Ini level. Oke, jelas ya. Nah, ini bagaimana cara menggambarkannya? Ya karena yang dibutuhkan adalah penggambaran real atau detailnya. Oke, lanjut. Ini thermowell installation. Thermowell, tahu ya thermowell ya? Bagaimana masang thermowell? Ini horizontal lines. Ini sama-sama above. Ya, 6 derajat sama ini. Type A, type B. Ini horizontal juga, ini beda. Ada ini. Tentunya yang membedakan apa? Fluidanya. Ini juga berbeda. Ini untuk pemasangan thermowell. Kemudian ini flow orifice flange installation. Nah, ini dipasang, ada orifice-nya. Bagaimana caranya masang? Ini adalah hookup drawing. Nah, kalau saya ceritakan seperti ini, maka Anda bisa melihat bahwa berapa banyak dari hookup drawing yang bisa dibuat. Sangat banyak. Jadi satu PNID itu bisa puluhan hookup drawing. Maka nggak usah digambar semua. Tapi gambarlah yang kira-kira Anda bisa, kemudian ada contohnya. Sehingga sebenarnya Anda ini hanya bermain kayak bermain puzzle aja, nyari contoh ini cocok enggak dengan itu. Gitu. Nah, kemudian ini Coriolis flow meter. Kalau seperti ini kan ke atas. Coriolis ke atas berarti ini fluida yang apa? Gas. Kalau fluidanya air berarti masangnya ke bawah. Ini ultrasonic flow meter. Masangnya seperti ini. Kemudian sampel connection detailnya seperti apa. Dan seterusnya. Ini untuk hydrostatic fan and drain. Nah, ini aja loh sudah ada detailnya. Minimal Anda tahu bahwa bagaimana caranya memasang sebuah perangkat deck drain trip tray. Nah, ini contoh-contoh yang saya berikan. Sampai di sini ada yang tanya. Silakan. Ya, silakan. Ini tadi yang 3D sama gambar yang ini kan gambar terakhir ini diagramnya ada
Beda. Sisi samping ya, Pak? Ya, ini yang baru. tadi 3D. Ya, tapi semuanya hookup. Hanya saja yang ini cuma digambar kecil sekali. Coba saya lagi ya. Yang ini. Saya tunjukkan. Ini kan hanya segini saja. Kalau digambar 3D ini kan nggak bisa ini karena memang digambarkan detail dari membuat gabungannya ini. Tapi kalau yang ini, kalau yang ini, ini kan dia gambar sampai di sini. Lupa kalau saya gambar sampai di sini tak boleh, ya boleh. Tapi kan tidak memenuhi standar dari DP transmitter. Ya, paham maksud saya? Iya, paham. Ya, jadi kalau kita ngomong DP transmitter, ya gambarnya begini. Tapi kalau kita ngomong masalah ini tadi, nah ini, drain seal pot connection, ya sudah begini. Dia gambarnya cuma segini tok, gitu loh. Karena hanya drain, hanya gambarkan pembuangan kan gitu ya. Oke. Yeah. Kalau yang ini jelas 3D karena butuh. Nah ini butuh. Misalkan Anda gambar hookup yang lebih kompleks lagi, ya boleh, tapi dilengkapi kebutuhannya seperti apa gitu. Misalkan ya Anda nggak gambar, tapi Anda dapat gambarnya 3 dimensi tapi keterangannya banyak, ya silakan, nggak masalah, asalkan Anda paham gitu loh. Jelas ya, Mas Agung? Jelas, Pak Pur. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang tanya? Silakan. Silakan kalau ada yang tanya. Mumpung masih di sini. Nanti saya buatkan di My Test Classroom, tapi kalau saya lupa tolong diingatkan ya. Biasanya saya lupa karena tidak langsung saya buat. Silakan kumpulkan di sana. Oh iya, nanya lagi Pak. Boleh, silakan. Untuk PR-nya kan kita idealnya kita bisa menemukan informasi yang lengkap seperti yang Pak Purwadi sampaikan. Jadi sampai bahannya atau apa. Tapi kalau tugasnya dapat dikerjakan, tapi kalau informasinya kurang lengkap, itu gimana, Pak? Ya, nggak apa-apa lah, silakan. Tapi jangan sampai standar minimal nggak terpenuhi. Jadi misalkan jenisnya material udah ASTM berapa, sudah selesai. Tapi kalau misalkan ini apa ya bahannya, wah nggak tahu ya, ya jangan. Kalau misalkan ini nggak ada, Anda tambahkan, oh karena ini adalah untuk proses pressure yang sekian ukurannya, maka dibuatlah dari material ini. Boleh, silakan. Gitu. Ya, sesuatu yang mungkin tidak terlalu urgent dalam hal ini, tapi Anda tahu bahwa kriterianya kalau saya mau mengalirkan material atau fluida dengan pressure sekian, maka saya butuhkan pipa yang diameter dan ketebalannya sekian, misalkan begitu. Nah itu sebutkan aja, nggak masalah. Kalau kurang itu kemudian nggak Anda ambil, padahal Anda ketemu materi yang bagus, ya sayang. Itu ambil aja. Jadi tugasnya nggak mempersulit sebenarnya, tapi membuat Anda paham, oh begini, oh kurang dikit, saya tambahin nggak apa-apa. Gitu. Jelas ya? Oh, iya, jelas Pak Purwadi. Ya. Pak, berarti kita nanti buatnya kita mencari diagram up drawing atau DP hook up drawing, Pak. Kenapa? Berarti Pak untuk tugasnya nanti kita itu mencari gambar dari diagram hook up itu yang DP hook up atau yang hook up aja, Pak. Soalnya kan tadi saya lihat ada 2 tuh, Pak, yang DP hook up sama yang hook up aja, Pak. Itu kalau DP hook up itu kan
hookup untuk DP transmitter. Saya ulang lagi, bentar. Saya ulang lagi. Nah, ini ya. Ini ya DP transmitter. Ini kan differential pressure. Mungkin Anda lihat ini ya, mungkin. Bentar, saya naikkan dulu. Nah, ini kan pressure gauge. Nah, Anda ketemu misalkan Anda ketemu proses, nah ini seperti ini. Ini kan pressure transmitter, tapi tidak di DP cell. Kalau ini pressure transmitter, tapi konsepnya adalah differential pressure. Nah, kalau ini pressure transmitter bukan differential pressure transmitter. Bisa diterima ya? Begini, saya mau mengukur berapa pressure yang ada di pipa itu. Nah, untuk mengukur itu saya menggunakan beberapa metode. Metode apa? Nah, kalau saya mengukurnya ini kebetulan saya menggunakan orifice, maka saya mesti menggunakan DP, differential pressure. Prinsipnya menggunakan DP shell, differential pressure transmitter. Ada in, ada out. Berapa selisih in dan out, maka disitulah saya mendapatkan ukuran pressure-nya. Tapi kalau saya tidak menggunakan perbedaan pressure tadi, maka saya nggak menggunakan metode DP transmitter seperti ini, maka ya nggak pakai ini. Kalau saya pakai ini ya boleh saja, silahkan Anda pakai ini. Begitu. Ini kan pressure transmitter. Yang ini proses, bentar. Ini juga pressure, tapi pressure gauge hanya untuk ukur saja. Bukan untuk sinyal kontrol. Dia hanya untuk mengukur berapa dia yang lewat di situ. Tapi kalau di sini, ya nanti bisa digunakan untuk sinyal kontrol nanti. Kalau ini kan tidak, hanya tahu ini hanya untuk indikator. Tapi kalau ini bisa untuk sinyal kontrol. Diterima di sini penjelasan saya? Diterima, Pak. Ya. Jadi sama-sama transmitter untuk pressure, tapi ini pakai ini pakai diferensial. Tapi kalau ini tidak. Jelas ya? Jelas, Pak. Berarti nanti kita misalnya mencari aja ya Pak, ya, mencari, kemudian kan dari itu kita harus tahu Pak ini kegunaannya untuk apa. Nanti kalau misalnya ada yang diubah, kita bisa ngubah dari size-nya gitu ya Pak ya berarti. Silakan. Yang penting Anda tahu bahwa dari PNID ini, misalkan PNID-nya adalah ini dibutuhkan indikator untuk mengukur tekanan, ya pasang aja pressure gauge. Ini dibutuhkan sinyal untuk kontrol pressure, maka harus Anda pasang ini. Anda pilih yang ini. Atau yang lain, ini dibutuhkan untuk mengetahui levelnya. Pakai apa? Pakai magnetic. Nah, ini level gauge. Nah, tergantung posisi dari yang diukur itu berdiri atau tidur. Kalau berdiri pakai ini. Kalau tidur pakai ini. Nah, gitu. Bisa paham ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi jangan sampai tugas saya ini membebani Anda sehingga Anda menjadi sulit mengerjakan. Jangan. Ya. Siapa yang raise hand ini ya? Saya, Pak. Oke, Bima. Iya, Pak. Mana mic-nya ya? Oh, ini. Permisi, Pak. Sebenarnya kan berarti masing-masing orang kan punya, kalau orang pertama BFD dan PFD, orang keduanya PNID, dan orang ketiganya hookup nih, Pak. Nah, dari BFD ke PFD kan perbedaannya dia punya gambar yang lebih kompleks daripada BFD. Ada mass balance-nya, ada control force-nya di mana, pompanya di mana. Nah, kita tahu di sini ada pompa, terus mass balance-nya itu seperti apa, itu bagaimana ya, Pak? Maksudnya validasinya gitu.
bahwa di situ misal ada pompa, terus di sini ada instrumen apa kan, belum tahu gitu Pak. Terus ya makanya dicari dulu kira-kira dicari ini proses apa. Lah kalau Anda nggak tahu ini kan nggak tahu itu kan Anda nggak ngerti proses itu seperti apa. Misalkan kalau misalkan saya ngasih contoh proses membuat bensin kan gitu ya. Oh yang bahan baku untuk membuat bensin itu apa? Nah di sini saya butuhkan Anda paham bahwa untuk membuat bensin ini dibutuhkan material input adalah ini dan ini. Ya, kemudian diproses. Oh, prosesnya ada pencampuran, ada pemisahan, ada menaikkan suhu, ada menurunkan suhu. Nah, kemudian ternyata dari proses itu menghasilkan bensin dan material lain. Material lain yang bisa digunakan dan material yang dibuang. Nah, itu adanya di BFD. BFD ya. Kemudian dari BFD tadi kita pengen tahu prosesnya seperti apa, alat-alat yang digunakan itu seperti apa. Loh, kenapa kok kita butuh itu? Karena kita akan menggambar instrumen yang dibutuhkan apa. Maka Anda harus gambar, oh ini butuh untuk mixing. Nah, saya butuh misalkan butuh drum untuk mixing. Mixingnya bagaimana? Oh karena ini ada penguapan, mixingnya nggak boleh dengan cara pengaduan. Maka mixingnya harus dimasukkan dalam sebuah drum yang tidur tertutup. Kemudian, nah itu. Kemudian setelah itu dihasilkan apa? Oh setelah dicampur mesti ada gas yang dihasilkan. Nah saya butuh peralatan apa lagi? Nah itu ada di BFD. Jadi BFD itu proses kimia atau proses yang terjadi seperti apa? BFD-nya itu membutuhkan alat-alat apa ya? Nah, misalkan untuk proses mencampur butuh ini. Proses untuk mencampur harus dinaikkan suhunya dulu. Maka saya butuh yang namanya preheater. Nah, saya gambar preheater. Begitu sudah ngomong preheater, itu udah BFD. Tapi kalau masih ngomong blok-blok ini terjadi apa, ini mas balanya sekian, itu masih BFD. Begitu. Paham ya ini ya? Jadi jangan sampai materi yang saya berikan membuat Anda bingung. Tujuan saya membuat Anda paham. Nah, setelah tahu proses-proses tadi, maka digambarlah PNID. Butuh instrumen apa saja di sana. Nah, setelah butuh instrumen apa saja, jangan digambar semua dari PFD yang ada. Ambil PFD yang bagian ini saya gambar menjadi PNID. Sebutkan aja ini PNID apa. Oh ini PNID untuk proses mixing. Nah, untuk mixing harus saya preheater, kemudian dicampur, hasilnya sekian, outputnya ini. Sudah selesai sampai di situ. Itu adalah PFD untuk mixing. Nah dari PFD mixing kita bisa gambar PNID-nya. Jadi satu PFD bisa ada 3, ada 4, ada 5 PNID. Oke, nggak apa-apa. Nah, satu kelompok mengerjakan satu PFD. Jadi ukuran kelompoknya itu dari PNID. Bukan dari BFD dan PFD-nya. Jadi misalkan seseorang, misalkan 5 grup nyari, wah ternyata ketemu proses ini bisa dijadikan 5 PNID. Silakan Anda buat 5 PNID. PFD dan BFD-nya sama. Silahkan nanti ngurusi mass balance-nya, energi balance-nya, peralatan namanya apa. Itu bukan buat loh ya, itu nyari. Nyari itu nyari sistem yang ada. Oke, jelas ya? Halo. Pak, berarti ya. Ya, terus silakan. Kita ini membuat misal proses, katakanlah proses likuifikasi LPG nih, BFD-nya seperti apa, nanti BFD-nya ada proses ini sama ini. Ya. Terus misal ada proses likuifikasi, PFD-nya seperti apa, nanti nyari browsing di Google butuh instrumennya apa aja yang di PFD-nya, mass balance-nya gimana. Terus dari PFD nanti bagian kecilnya lagi itu dijadikan PNID dan nggak semua full yang dibuat. Nanti terkait sizing instrumennya seperti apa, browsing juga gitu ya Pak ya? Ya, silakan. Anda nggak gambar sendiri kok. Kalau gambar sendiri nggak mungkin selesai.
Kenapa? Butuh ngitung-ngitung dan sebagainya. Anda cari saja gini, browsing Anda. Tugasnya browsing, biar paham gitu aja. Jelas, Bima? Halo? Jelas, Pak. Oke. Pak, izin bertanya. Ya, Jasmine. Ya, silakan. Berarti Pak, setelah kita dapat PNID-nya, nanti kita bisa tahu gitu ya Pak, hookup drawing-nya Pak. Loh iya, pasti tahu. Misalkan dari PNID tadi ada bagian yang digunakan untuk kontrol valve. Ya silakan Anda menggambar hookup drawing untuk kontrol valve. Oh, saya tahu bahwa ini ada pressure gauge. Oke, silakan. Oh, saya ini mau masang thermowell. Kenapa? Saya pakai untuk mensensing suhu yang ada di situ. Nanti akan saya ambil sebagai feedback. Karena di PNID ini ada temperature controller. Maka sensornya saya pasang di situ. Oh, enggak apa-apa, silahkan dipasang di situ, ada thermowell. Nah, thermowell lagi gambar. Detail dari pemasangan thermowell seperti apa. Anda nggak ngambil gambar-gambar saya juga boleh, tapi kan harus disesuaikan dengan kondisi yang Anda dapatkan gitu loh. Kalau saya melarang semua yang saya terangkan untuk diambil, nggak bisa. Karena apa? Thermowell ya begitu-begitu saja. Tapi tolong disesuaikan dengan sistem yang Anda ambil gitu loh. Jelas kira-kira, Jasmine? Baik, Pak. Jelas, Pak. Oke. Cukup? Yang lain? Miss, Pak, mau tanya. Ini nanti Silakan. kelompokan kan? Nah, Ya. itu boleh beda kelas enggak, Pak? Boleh. Terserah Anda. Kelompoknya milih siapa aja boleh. Tapi sebutkan namanya dan kelasnya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Kan ada yang mengkoordinir ya. Tolong dikoordinir terus hasil dari pembentukan kelompok dikirim ke saya. Apa saya percayakan pada Ahmad Nur Hasbi? Oh, jangan, Pak. Udah ada komtingnya masing-masing, Pak. Oh, sudah ada. Oke. Silakan. Yeah. Nanti tolong dikirim ke saya kelompoknya. Saya biar tahu. Dan nanti silakan. Saya percayakan pada komtingnya masing-masing. Kelompoknya silakan dipilih, ditentukan hasilnya yang sudah terpilih kelompok kelompok berapa kirimkan ke saya. Oke? Berarti setiap kelas itu Pak harus sama ya Pak. Kan kalau komting kan per komting kan Pak ngumpulkannya. Makanya silahkan mau per komting boleh, mau dikoordinir boleh. Saya enggak batasi. Mau satu kelompok satu kelas ya boleh, satu kelompok dari 3 kelas ya boleh. Pak, teman saya ada di kelas sebelah Pak, ya silahkan gitu. Atau misalkan dibuat satu plan ini dibuat 5 kelompok, silahkan. Karena satu BFD dan PFD muncul 5 PNID. Jadi patoknya di PNID ya. Jadi satu PNID itu mesti satu kelompok. Tapi tidak boleh satu PNID beberapa kelompok. Jadi misalkan begini, BFD, PFD, PNID-nya sama, yang beda hanya hookup drawing-nya, nggak boleh. Jadi PNID-nya harus berbeda. Tapi BFD dan PFD-nya boleh sama. Misalkan begini, Pak, saya menemukan BFD dan PFD karena prosesnya besar ini, saya bagi menjadi 6 kelompok, boleh. Boleh, silahkan. Jelas? Jelas Pak. Oke, Ridwan. Terakhir ada yang nanya? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. BK, Alfian. Ini, Pak. Sepertinya materi PNID belum panjenengan share ya, Pak? Oh, belum tak? Oh, nanti saya share. Tidak apa-apa. Saya udah ada kok. Kemarin waktu habis nerangkan belum saya share ya? Sepertinya belum, Pak. Oke. Saya share. Nanti sekalian saya share yang ini. Saya share semuanya.
Kalau buku-bukunya kan udah dapat toh? Bukunya sudah, Pak. Oke. Ya, saya share habis ini. Langsung saya share. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Saya share di anu aja ya, di grup WA ya. Iya, Pak. Ya. Pak. Oke, kalau nggak ada yang tanya lagi, saya akhiri. Maaf kalau ada informasi yang Anda butuhkan tapi saya belum sampaikan, karena saya hanya mengajar dalam 2 minggu dengan materi BFD, PFD, PNID, instrument connection, dan hookup drawing. Mudah-mudahan nanti bisa membantu. Materi saya ini mungkin belum Anda rasakan manfaatnya sebelum Anda masuk kerja di industri. Tapi kalau udah masuk mungkin baru tahu, oh ya, bahwa yang diceritakan Pak Pur itu ada di sini semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan maaf kalau ada yang kurang atau salah mengatakan apa yang saya infokan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Yuk.